Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau belajar. Oleh sebab itu, belajarlah hari ini, menggapailah mimpi kalian hari ini. Bersama Bapak Pak Franky memberikan materi pembelajaran kita, otomatisasi tata kelola kepegawaian, khusus buat kelas 12 OTKP. Ayo, tetap menjadi yang terbaik di dalam kehidupan keluarga, bahkan secara pribadi, membangun generasi yang lebih cerdas dan bermartabat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi hari ini bersama Bapak Pak Franky yang akan melanjutkan materi pembelajaran kita, otomatisasi tata kelola kepegawaian, khusus buat kelas 12 OTKP. Dengan materi baru kita adalah peraturan perkawinan pegawai. Bicara tentang perkawinan pegawai, pasti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai, dia harus mematuhi setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bicara tentang perkawinan, kita bicara tentang menyatunya sepasang kekasih dalam satu keluarga untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Artinya, sebuah perkawinan itu diatur. Pertanyaannya, kenapa harus diatur perkawinan? Karena dalam menjalankan sebuah perkawinan, warga negara harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, pegawai negeri sipil swasta pun demikian. Ada aturan yang mengikat ketika mereka sudah membangun sebuah keluarga yang disebut dengan sakinah mawaddah dan warahmah tadi. Dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya seperti apa? Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1980. Yang kedua adalah dasar hukum Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Kemudian, seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan perkawinan, pertama-tama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarkis selama lambatnya 1 tahun. Laporan perkawinan dibuat dalam 3 rangkap. Yang pertama adalah salinan sah surat nikah, akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua adalah pas foto istri suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Jadi semuanya dalam sebuah perkawinan itu diatur dengan undang-undang tadi, dengan surat edaran tadi. Kemudian yang berikut adalah bicara tentang perceraian. Tadi kita bicara tentang perkawinan, disiapkanlah apa yang harus dibutuhkan di dalam sebuah proses perkawinan yang akan diajukan kepada instansi masing-masing. Kemudian perceraian, PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat PNS yang berkedudukan sebagai penggugat, harus memperoleh izin dari pejabat tersebut. Sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat.
semua yang diatur untuk bagaimana seorang pegawai negeri sipil harus bertindak dalam sebuah tanggung jawab, maka dia pun dalam melaksanakan perkawinan, perceraian pun harus diatur oleh pemerintah. Kemudian alasan PNS dapat melakukan perceraian ada beberapa poin. Ada hampir 6 poin. Yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina. Yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Yang ketiga adalah salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya. Yang keempat, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun. Yang kelima adalah salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat. Dan yang terakhir adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan harus terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Jadi ada 6 alasan kenapa PNS harus melakukan perceraian. Dengan 6 poin yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kasih contoh dari 6 poin, misalnya saja salah satu pihak berbuat zina. Dalam peraturan pemerintah tentang perkawinan yang sudah dibuat oleh seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan perkawinannya, maka sudah pasti ketika salah satu antara suami dan istri melakukan zina, maka dia berhak untuk melakukan perceraian. Yang berikut adalah permintaan izin untuk bercerai ditolak. Jadi, dalam menjalankan sebuah perkawinan, seorang pegawai negeri sipil pun ketika dia ingin bercerai, tapi juga ada salah satu hal yang tidak boleh dia melakukan perceraian. Alasan-alasan kenapa permintaan izin untuk bercerai itu ditolak antara lain: satu, bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Yang kedua adalah tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu 3 alasan apabila seorang pegawai negeri sipil dia mau mengajukan perceraian, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah Bapak sebut 3 poin tadi. Kemudian yang berikut adalah permintaan izin untuk bercerai diberikan. Jadi tadi ditolak, kemudian diberikan, ada alasannya, ada aturannya. Sehingga apa? Seorang pegawai negeri sipil dia harus menjalankan tugasnya sebagai istri, sebagai suami dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tadi. Ada beberapa poin permintaan izin untuk bercerai diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil, antara lain tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Yang kedua adalah ada alasan sebagaimana tercantum dalam Romawi 3 angka 2 SE BKN nomor 8 garing SE garing 1983. Dan yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat adalah alasan perceraian dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.